Salam, jumpa lagi Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman dalam renungan harian kita Embun Sabda Kamis 21 Mei 2020 bersama saya Pater Adi Tiala SPD. Saudara-saudariku seiman, apa kabar? Semoga saya menjumpai Anda sekalian dalam keadaan yang sehat walafiat. Saudara dan saudariku seiman, hari ini kita merayakan hari kenaikan Tuhan. Pada saat kita merayakan hari kenaikan Tuhan, kita bukan saja merayakan hari kenaikan Tuhan ke surga, tetapi lebih dari itu, kita juga diajak oleh Tuhan Yesus sendiri untuk merenungkan kembali, merefleksikan kembali soal tugas perutusan besar yang Tuhan Yesus berikan kepada semua para muridnya. Akan kita dengarkan dalam Injil hari ini, Matius 28, 16-20, soal tugas perutusan besar yang Yesus berikan kepada para muridnya. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudara dan saudariku seiman, setelah 40 hari, Yesus bersama para muridnya sesudah kebangkitannya, sesudah dia meneguhkan selama 40 hari, meneguhkan, menguatkan para muridnya kembali. Setelah para muridnya mengalami masa-masa yang sulit ketika Yesus sengsara, kemudian wafat, dan awal-awal kebangkitannya, ketika para murid mengalami kegalauan, kebingungan, dan Yesus menemani mereka selama 40 hari dengan penampakan-penampakannya, dengan amanat perpisahannya yang kita renungkan minggu ini, di awal-awal minggu ini, dan 1-2 minggu yang lalu. Yesus sungguh menguatkan para muridnya untuk sungguh melihat apa yang menjadi keutamaan dalam hidup kemuridan. Tugas perutusan besar yang Yesus berikan kepada para muridnya. Dan lebih dari itu, Yesus juga mengingatkan, meneguhkan mereka soal kedatangan Roh Penghibur yang akan datang ketika dia pergi meninggalkan mereka. Dan bagaimana sikap yang harus mereka pupuk sebelum menerima Roh Penghibur itu. Yesus ingatkan untuk tidak meninggalkan Yerusalem, untuk tetap dalam persekutuan, hidup dalam doa, menantikan kedatangan Roh Penghibur yang dia sendiri janjikan kepada mereka. Saudara dan saudariku seiman, seperti di awal tadi sudah saya katakan, hari raya kenaikan adalah kesempatan bagi kita juga untuk kembali merenungkan. Apakah saya dan Anda sudah menjadi duta-duta Kristus? Itu pertanyaan pertama yang hemat saya kita renungkan kembali. Apakah saya dan Anda benar-benar sudah mengerti tugas perutusan kita sebagai duta-duta Kristus? Kita sudah memahami dengan baik tugas kita itu. Yang kedua, hemat saya yang perlu kita tanyakan pada diri kita sendiri adalah, kalau sudah, apakah saya dan Anda sungguh menyandarkan tugas perutusan itu pada Sang Roh kebenaran yang Yesus utus? Apakah dalam praksis hidup kita sehari-hari, Roh kebenaran kita berikan tempat untuk memberikan kita inspirasi, untuk membisikkan sabda atau kehendak Tuhan sendiri pada kita, apa yang harus kita buat sebagai duta-duta Kristus? Yang ketiga, apakah kita sebagai duta-duta Kristus, saya dan Anda, kita sudah hidup sebagai duta-duta Kristus? Saudara dan saudari, di hari raya kenaikan ini, marilah kita kembali meneguhkan komitmen kita, komitmen hidup kita sebagai duta-duta Kristus. Ingat, Tuhan Yesus sendiri yang mengutus kita, pergilah ke seluruh dunia dan jadikanlah semua bangsa murid. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Biarkanlah banyak orang mengenal siapa itu Tuhan. Seperti sudah saya katakan kemarin,
Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi, bukan yang membenci. Tuhan adalah Tuhan yang maha rahim, bukan Tuhan yang mengutuk atau menghakimi. Mari kita tunjukkan kepada dunia kecil kita dalam rumah, komunitas, atau di mana saja kita hidup, di kantor tempat kita bekerja, kita tunjukkan kita adalah duta Kristus. Mari kita mohon berkat dari Tuhan, berkat di hari raya kenaikan ini. Tuhan sertamu. Kita sekalian dan semua orang yang kita doakan dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.